Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok startup. Saya Tiwijing Dika Cahayani dan kedua rekan saya, Muhammad Halki dan Salsa Biladora. Kami berasal dari Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan laporan riset investasi terkait PT Tamara Nuraya Tbk dengan kode saham IRA. Profil dari PT Tamara Nuraya Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang kesehatan yang mendistribusikan alat medis berteknologi tinggi, alat laboratorium, farmasi, serta kedokteran dari beberapa prinsipal besarnya yang terdiri dari One Jack Auto Disability ADS, About Diagnosis, Morbidity, dan Orthor Clinical Diagnosis. Selanjutnya adalah jumlah kepemilikan saham dari PT Tamara Nuraya. Sebesar 69,7% dimiliki oleh PT Global Dinapika Kencana, 5,3% dimiliki oleh PT Neomedika Jaya, 18,8% dimiliki oleh masyarakat, dan 6,3% merupakan saham treasury. Sejarah dari perusahaan Itama PT Nuraya. Sejak tahun 2003, Itamara Nuraya bergerak aktif di berbagai sektor kesehatan dengan dimulai oleh perluasan portofolio bisnis Dirgantara Yudha Arta Group ke industri alat kesehatan di bawah bendera PT One Jack Indonesia. Kemudian, pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, Itamara Nuraya fokus dalam pengadaan dan produksi auto disability atau ADS dan safety box. Pengadaan barang ini memiliki kemitraan jangka panjang dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga Puskesmas untuk produk ADS dan Safety Box. Pada tahun 2010 hingga sekarang, PT Tamara Nuraya Tbk juga melakukan kerjasama dengan BKKBN untuk pengadaan dan pemenuhan alat dan obat untuk kontrasepsi atau Alokon. Serta pada tahun 2019, PT Tamara Nuraya Tbk melakukan IPO dengan kode saham IRRA dan harga pembukaannya adalah Rp374. Analisis ekonomi global dan juga lokal. Pada saat ini kita mengetahui bahwa dunia pada masa transisi dari masa wabah COVID-19 ke masa transisi new normal. Oleh karena itu, di berbagai negara harus segera melakukan pemulihan di berbagai sektor termasuk sektor ekonomi dan juga sosial. Oleh karena itu, Indonesia pun berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara melakukan program vaksinasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu melakukan aktivitas di luar rumah lebih bebas lagi. Hal ini menjadi angin segar bagi IRA karena pengadaan alat kesehatan dan vaksinasi sebagian proyek yang dilimpahkan kepada PT Tamara Nuraya Tbk. Hal ini menjadikan PT Tamara Nuraya Tbk mendapatkan pendapatan dari negara dan juga hal ini mengakibatkan harga dari saham PT Tamara Nuraya Tbk pun menjadi naik. Selanjutnya yaitu analisa keuangan PT Tamara Nuraya Tbk. Yang pertama yaitu analisa hasil usaha. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 penjualan PT Tamara Nuraya Tbk naik sebesar 563 miliar dan beban usaha naik sebesar 443 miliar sejalan dengan kenaikan penjualannya. Kemudian laba bersih naik mencapai 82,22%. Pada analisa rasio keuangan, di sini ada 3 rasio keuangan dan kami akan bahas satu-satu. Yang pertama rasio likuiditas, di mana di sini dapat terlihat bahwa rasio lancar pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,72, rasio cepat pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,66, yang artinya adalah penurunan ini maka perusahaan kurang mampu untuk meningkatkan likuiditasnya. Kemudian rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas perusahaan, di mana debt to earning ratio atau DER-nya pada tahun 2020 naik sebesar 0,83. Artinya adalah keamanan kreditor kurang baik. Perusahaan kemungkinan akan kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari pihak ketiga jika diperlukan. Kemudian rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas perusahaan, di mana ada net profit margin pada tahun 2020 turun sebesar 0,01, yang artinya adalah
kemampuan perusahaan dalam meraih margin keuntungan menurun dibandingkan tahun 2019. Kemudian earning per share pada tahun 2020 naik sebesar 17,08, yang artinya adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari setiap lembar saham yang diterbitkan meningkat dibandingkan tahun 2019. Kemudian return on equity pada tahun 2020 naik sebesar 0,1085, dan artinya adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengembalian modal meningkat dibandingkan dari tahun 2019. Kemudian return on asset atau ROA-nya pada tahun 2020 naik sebesar 0,0111, yang artinya adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk meraih laba bersih meningkat dibandingkan dari tahun 2019. Kemudian valuasi saham PT Itama Ranuraya Tbk. Di sini ada dua metode valuasi. Yang pertama price book value atau PBV, yang kedua price earning ratio atau PER. Pada PBV dapat dilihat di sini grafik saham IRA dibandingkan dengan saham-saham yang lain itu cukup signifikan, di mana PBV IRA mencapai 12 kali, dan di sini grafik saham yang lainnya di bawah PBV IRA. Artinya adalah nilai harga saham pada IRA ini sudah cukup mahal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan setara dan sejenis lainnya. Kemudian pada price earning ratio-nya dapat dilihat bahwa IRA di sini menduduki peringkat menengah, di mana tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Akan tetapi berdasarkan analisa bahwa perusahaan yang sejenis dengan IRA ini di bagian kesehatan dan di bagian papan berkembang harusnya memiliki valuasi PER di bawah 50 kali. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa harga saham IRA saat ini sudah terbilang mahal. Pada risiko investasi yang akan ditemui investor terdiri dari dua jenis, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis. Tidak semua risiko dapat didiversifikasi. Kata risiko dalam dunia investasi mengacu pada total risk. Tingginya valuasi harga sekarang berpotensi menurun, sehingga saham menjadi murah. Pada kelompok startup, kami memberi keputusan investasi berupa sell atau jual. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.